Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Orang sales pada umumnya lebih sering berada di luar kantor, berada di lapangan, bertemu dengan clients, mengengage clients. Nah, lalu kalau mereka sering berada di luar kantor, bagaimana cara memanage mereka? Karena mereka nggak kelihatan kan? Karena sering berada di luar kantor. Nah, untuk itu, mari kita lihat bagaimana cara memanage orang sales yang sering berada di luar kantor tersebut. Salah satu cara yang efektif untuk memanage orang sales yang sering berada di luar lapangan tersebut adalah dengan menggunakan apa yang disebut sebagai daily sales activities. Nah, ini ada gambar sebagai referensi, yaitu Corporate Sales Management Engine. Di situ terlihat bahwa daily sales activities merupakan satu komponen yang berfungsi sebagai supporting system dari sales engine ini. Kalau Anda pernah satu kantor atau bahkan satu ruangan dengan orang sales, tentu Anda paham sekali kalau orang sales selalu menjadi keirian dari kolega-kolega yang lain. Kenapa? Pertama, karena mereka nggak pernah absen. Jadi kalau misalkan semua orang dalam kantor tersebut selalu absen, pagi check-in, sore ketika pulang kantor check out, orang sales mereka tidak melakukan itu. Kelihatannya seperti ada exception khusus bagi orang sales. Kemudian waktu kerja mereka juga sangat fleksibel. Mereka bisa datang ke kantor kapan saja. Kadang datang pagi, kadang datang siang, kadang datang sore, lalu nggak lama mereka keluar lagi. Jadi waktu kerja mereka sangat fleksibel. Sedangkan kolega yang lainnya, role yang lainnya, selain harus absen juga harus mengikuti jam kantor. Nah, mereka juga jarang terlihat di kantor. Bisa nggak datang kantor beberapa hari. Jadi nggak selalu tiap hari datang ke kantor. Nah, selain itu, mereka juga cukup sering kelihatan di berbagai tempat di luar kantor. Di restoran, di kafe, di tempat main golf. Kalau dilihat sepertinya mereka sedang bertemu dengan klien, dengan meeting dengan klien, ataupun sedang mengentertain klien. Jadi dengan kata lain, sebenarnya bagi kebanyakan orang, kerjaan orang sales ini di luar kantor masih misterius. Sebenarnya mereka tuh ngapain aja sih? Apakah betul-betul mereka melakukan sales activities di luar kantor? Nah, coba kita lihat sekarang. Di sini ada contoh dari time management yang ideal bagi sales team. Kalau dilihat dari gambar ini, idealnya adalah 70% waktu dari sales team diallocate untuk kegiatan-kegiatan client facing. Kemudian 30% waktu dari sales team untuk kebutuhan atau kegiatan lainnya. Yang dimaksud dengan client facing time di sini adalah sales activities yang directly berhubungan langsung dengan klien. Misalkan saja meeting dengan klien, presentasi dengan klien, ataupun entertaining the client. Misalkan makan di restoran, di cafe, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan client facing time. Lalu yang dimaksud sebagai miscellaneous time bukan berarti kegiatan yang lain-lain yang kurang relevan, bukan. Tetap sales activities, tapi tidak berhubungan langsung dengan klien. Nah, dengan demikian, inilah contoh pembagian waktu yang ideal bagi para sales team, yaitu para account managers dan kawan-kawan. Yang ingin saya highlight di sini, kalau misalkan ada sales team atau ada account manager yang pembagian waktunya terbalik,
Maksudnya terbalik, misalkan saja client facing time-nya justru cuma 30%. Sisanya kebanyakan 70%, kebanyakan di kantor melakukan yang lainnya. Dalam hal ini, saya melihat mungkin orang ini lebih cocok disebut sebagai sales admin dibandingkan dengan sebagai account manager. Sekarang coba kita lihat time management dari sales team berdasarkan atau dilihat dari kacamata sales metodologi. Kita sudah melihat dan mengulas tentang sales proses dan metodologi di episode sebelumnya. Kalau dilihat di sini, 70% dari waktu sales team dipakai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan seperti yang tertera pada sales metodologi, yaitu mulai dari melaksanakan key steps, lalu untuk mendapatkan checkpoints dan mendapatkan verifiable outcomes. Nah, jadi itulah sebenarnya waktu yang harus dipakai oleh para sales team untuk melaksanakan apa yang ada di dalam sales metodologi. Nah, sedangkan sisanya yang 30% dipakai untuk kegiatan lainnya seperti email, office meeting, atau internal sales meeting, mengikuti training atau mengikuti seminar, lalu juga waktu yang dipakai untuk menggunakan CRM. Kemudian ada juga one-on-one discussion dengan sales management. Nah, itu adalah hal-hal yang masuk dalam kategori sebagai miscellaneous time, cukup 30% dari waktu para sales team. Lalu apa tujuan dari Daily Sales Activity Plan? Secara garis besar, tujuan utamanya adalah 3 hal ini. Dengan kata lain, 3 hal ini adalah benefit yang ingin kita capai dengan menggunakan Daily Sales Activity Plan. Pertama, untuk memastikan semua kegiatan, semua activities dari sales team betul-betul sesuai dan aligned dengan key steps yang ada di dalam sales metodologi. Jadi dengan kata lain, ini gunanya untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang kurang relevan. Berikutnya adalah untuk mengurangi management supervision time. Kita lihat bahwa ini makan waktu banyak untuk manajemen. Nah, untuk itu kalau bisa mengurangi akan sangat membantu juga manajemen. Pertama, karena Daily Sales Activity Plan ini di-share untuk semua sales team. Dan kalau Anda ingat, untuk engage satu klien pun mungkin bukan cuma satu orang saja, tapi berupa satu team engagement. Ada beberapa orang. Sehingga agak sulit bagi satu orang atau seorang account manager untuk membuat activities yang fake. Maksudnya, activities itu sebenarnya nggak ada, fiktif. Ya, misalkan dia bilang, saya meeting dengan klien ini atau meeting dengan klien itu. Tentu sales team yang lainnya atau team members yang lainnya pun pasti tahu apakah benar atau tidak hal itu. Berikutnya, kita udah lihat tadi bahwa sales team sering menghilang. Maksudnya menghilang, dia jarang berada di kantor, beberapa hari nggak nongol di kantor, jadi dianggap menghilang dari kantor. Nah, dengan adanya Daily Sales Activity Plan ini, tetap jelas, walaupun dia tidak berada di kantor, kegiatannya harus selalu tetap jelas ngapain aja setiap hari. Jadi dengan kata lain, sales management tidak perlu melakukan supervision atau control setiap hari. Bukan artinya nggak perlu, tapi tidak harus dilakukan setiap hari. Nah, berikutnya yang ketiga adalah untuk menghindari atau mencegah cost yang tidak perlu. Ya, misalkan sebagai contoh, client entertainment yang irrelevant. Saya ada satu contoh.
Saya pernah ketemu seorang account manager yang sedang main golf dengan satu klien. Suatu hal yang wajar bagi seorang account manager untuk main golf, entertaining the client, atau untuk mendapatkan informasi selama main golf. Tapi yang saya heran adalah itu bukanlah klien dia, klien koleganya malah. Ya kalau dilihat, ngapain dia maintain relationship dengan klien yang bukan seharusnya dia pegang. Nah, inilah contoh kegiatan-kegiatan yang nggak relevan bagi account manager tersebut. Nah, ini tentu bisa dicegah dengan adanya daily sales activity plan. Nah, lalu bagaimana bentuk daily sales activity plan sehingga bisa mencegah dan mendapatkan benefit hal ini semua? Sekarang mari kita lihat contoh dari daily sales activity plan. Ini adalah contoh dari suatu daily sales activity plan. Kalau Anda lihat, format cukup simple, berupa tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama adalah rencana kegiatan hari ini, mau ngapain aja, di list down semuanya. Misalkan contohnya, hari ini mau ketemu dengan klien XYZ dan juga bertemu dengan kontak person Bapak Anu. Nah, di sini saya perlu highlight bahwa ketemu dengan siapa juga perlu dicatat. Jadi bukan cuman ditulisnya ketemu atau ada meeting dengan klien XYZ, tapi nggak tahu dengan siapa. Kalau misal meetingnya dengan banyak orang, kalau bisa tulis saja semuanya dengan Bapak Anu A, B, C, D, dan selanjutnya. Kenapa? Supaya yang melihat tabel ini termasuk sales management lebih clear. Ketemu dengan siapa saja. Ya, jadi tidak ada lagi vague atau enggak jelas, oh ketemu klien tapi nggak tahu ketemu siapa. Lalu berikutnya adalah kolom kedua adalah tujuan dari kegiatan ini. Apa tujuan dari bertemu dengan Bapak Anu di PT XYZ? Itu pun harus ditulis. Nah, tentu tujuannya harus sesuai dan mensupport untuk mendapatkan apa yang ada di dalam sales metodologi. Jadi harus sesuai dengan sales metodologi, terutama key steps-nya. Jadi misalnya dalam hal ini adalah contohnya memfollow up presentasi minggu lalu dan juga untuk mendapatkan informasi tentang budget dari project ini. Nah, itu misalnya tujuannya. Lalu berikutnya, kolom ketiga adalah kolom result. Jadi, dari kegiatan ini, dengan tujuan ini, hasilnya apa? Hasilnya bisa begini, begitu. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah tidak boleh kosong kolom ini. Jadi, walaupun misalkan tidak berhasil mendapat info budget dari klien, apa yang harus ditulis? Ya, ditulis saja. Belum berhasil mendapatkan informasi. Jadi bukan berarti kalau nggak dapat ditulisnya kosong, tetap harus diisi apa hasil dari kegiatan ini. Dapat atau nggak dapat pun tetap harus diisi. Dengan kata lain, satu baris ini jelas. Kegiatannya apa, tujuannya apa, resultnya apa. Dan sekali lagi, kegiatannya apapun harus clear, semua detailnya ada. Ketemu dengan Bapak Anu atau meeting di klien XYZ dengan A, B, C, D, semuanya ditulis. Nah, dengan demikian, productivity dari account manager ini langsung kelihatan. Coba Anda lihat, kalau misalnya barisnya banyak, itu sudah suatu indikator awal. Misalkan saja untuk bertemu satu klien, di mana meetingnya 1 jam, lalu untuk berangkat, traveling time, go there and back forth, well, total makan waktu 2 atau 2,5 jam. Dengan kata lain, kalau misalkan dari tabel ini ada 3 atau 4 client visit, udah lumayan produktif. Itu satu indikator. Jadi dengan kata lain, gampang sekali melihatnya dari tabel ini. Well, tentu saja, tabel ini bukan hanya soal kualitas, banyaknya jumlah baris, tapi juga kualitasnya, bobotnya.
Apakah kegiatan-kegiatannya penting dan relevan? Relevan terhadap apa? Balik lagi, terhadap sales metodologinya. Nah, selain itu, saya juga ingin meng-highlight bahwa tabel ini harus di-share ke semua orang, yaitu kepada sales team dan sales management. Basically, semua orang di dalam tim sales. Kenapa perlu di-share? Supaya bisa dilihat kapan saja, dari mana saja. Dengan men-share tabel ini, langsung kelihatan apakah ada activities yang fake atau enggak. Dengan kata fake maksudnya adalah mungkin ada yang mencoba memalsukan kegiatan. Misalkan, dia bilang saya akan ketemu dengan Bapak Anu di PT YYY. Tapi sebenarnya nggak ada kegiatan itu. Nah, kalau diingat, pada saat meng-engage corporate client, mungkin bukan cuma dia saja yang meng-engage, tapi berupa satu tim, satu virtual team, ada yang lainnya. Misalkan ada pre-sales, terus ada engineer. Nah, mereka tentu tahu dong. Mereka akan aware, sebenarnya nggak ada meeting itu. Nah, ini contoh pentingnya untuk di-share kepada semua orang. Selain itu, kalau di-share, dia juga malu kalau misalkan tabelnya isinya kosong atau isinya sedikit, cuma satu baris. Jadi setiap hari isinya cuma satu baris. Tentu dia akan malu dong sama koleganya atau kawan-kawannya. Nah, itulah benefit dari kalau activities plan ini di-share kepada semua sales team. Selain itu, juga perlu ada stick and carrot untuk memastikan account manager betul-betul disiplin mengisi tabel ini dengan baik, dengan benar. Nah, untuk itu, mungkin sales management bisa bilang, ini ada stick and carrot-nya loh, berkaitan dengan Anda punya performance review nanti. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya account manager aware, kalau dia nggak ngisi dengan serius, ini mungkin nanti akan membuat atau menjadi bahan pertimbangan dalam skor atau rating pada saat performance review. Nah, biasanya kalau sudah dikasih tahu upfront bahwa tolong Anda isi dengan serius supaya manajemen bisa melihat Anda punya productivity sehingga mempermudah untuk memberi rating yang bagus nanti pada saat performance review. Biasanya mereka akan rajin mengisinya. Lebih serius maksudnya. Nah, inilah contoh benefit dari Daily Sales Activity Plan. Daily Sales Activity Plan bisa disimpan berupa spreadsheet yang ditaruh di cloud atau biasa disebut sebagai shared spreadsheet sehingga bisa diakses oleh semua orang from anywhere, anytime. Nah, mungkin ada pertanyaan, kita kan udah simpen semuanya di dalam CRM. Lalu kenapa ini ada yang disimpan terpisah? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dua hal ini mempunyai fungsi yang berbeda. CRM fungsinya adalah untuk menyimpan semua sales data hasil dari melakukan atau melaksanakan sales process dan metodologi, termasuk key steps. Jadi tujuannya adalah to capture and store all sales data. Sedangkan Daily Sales Activity Plan isinya adalah berupa kegiatan harian, jauh lebih detail dibanding key steps. Tujuannya adalah untuk melihat time management atau time allocation dari para account managers. Jadi lebih ke arah productivity sebenarnya, melihat dia produktif enggak. Sedangkan di dalam CRM tidak bisa kelihatan time management atau productivity dari para orang sales. Nah, jadi sebenarnya ini mempunyai dua fungsi yang berbeda. Jadi Daily Sales Activity Plan tetap perlu. It's okay, walaupun terpisah tetap akan efektif. Jadi tidak ada overlap dengan CRM di sini.
dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, sudah terlihat ada dua kunci sukses di sini. Ada dua critical success factor di sini. Satu, daily sales activity plan ini harus di-share kepada semua orang, kepada sales team dan sales management. Untuk itu, tentunya paling gampang adalah harus taruh di dalam cloud. Mungkin berupa shared Excel atau shared spreadsheet. Nah, untuk itu perlu satu online tools yang bisa dipakai dengan efektif, terutama masalah permission. Dengan kata lain, masing-masing account manager punya permission untuk mengedit atau mengubah, sedangkan yang lainnya tentu hanya read only. Nah, itu yang dimaksud dengan proper access permission. Yang kedua adalah untuk menjamin disiplin supaya semuanya mengisi tabel ini dengan baik dan benar, terutama dengan jujur, itu harus dikaitkan dengan performance matrix dan juga mungkin dengan bonus. Nah, inilah dua kunci sukses dari Sales Daily Activity Plan. Sehubungan dengan kondisi the new normal, dalam hal ini tidak begitu ada efeknya. Karena the Daily Sales Activity Plan atau tabelnya itu sudah bisa dibuat secara online, from anywhere, anytime. Jadi dalam hal ini tidak ada impact-nya. Sebagai kesimpulan, saya ingin meng-highlight dua hal. Pertama, fakta bahwa managing sales team productivity sebenarnya suatu proses yang makan waktu cukup banyak dari sales management, bahkan cukup melelahkan. Nah, akibatnya, kalau waktu yang di-spend-nya lebih sedikit, malah productivity-nya nggak ke-manage, kurang ke-manage. Jadi, kalau ada satu mekanisme yang bisa membantu sales management secara efektif memanage sales team productivity, mereka tentu pasti sangat happy. Nah, itulah fungsi utama dari the Daily Sales Activity Plan. Selain itu, Sales Activity Plan ini juga punya sifat self-control. Maksudnya gimana? Maksudnya punya efek seperti CCTV. Nah, sekarang coba kita lihat analogi dari CCTV ini. Misalkan di dalam satu ruangan, satu kantor, satu ruangan besar, ada cukup banyak karyawan yang bekerja di ruangan tersebut. Mereka semua mempunyai kursi, meja, dan komputer, dan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi tentu manajemen nggak bisa tiap hari datang secara fisik untuk memonitor. Nah, untuk itu, manajemen taruh CCTV di dalam ruangan itu. Bisa satu atau beberapa. Dengan adanya CCTV, manajemen bisa lihat kapan saja, dari mana saja. Selain itu, ada efek lain. Bagi karyawan yang berada di ruangan tersebut, mereka melihatnya, wah, ada CCTV. Saya setiap hari dimonitor. Setiap hari manajemen bisa kelihatan. Sehingga mereka juga nggak berani sembarangan. Betul kan? Jadi dengan kata lain, padahal sebenarnya mungkin saja, walaupun ada CCTV, tapi manajemen nggak lihat tiap hari. Tapi karyawan menjadi lebih serius karena merasa ada yang selalu monitor. Ini punya efek yang sama dari daily sales activities. Jadi account manager dia mengisi karena merasa selalu dimonitor kegiatan atau isi dari tabel tersebut. Nah, memang sekali lagi sales management karena sibuk tidak perlu tiap hari memonitor atau melihat daily sales activity plan ini. Tapi kalau misalnya ada masalah, dia bisa lihat apa yang terjadi 2-3 hari yang lalu, kegiatannya apa, dan hasilnya seperti apa. Jadi tetap ada histori bisa dilihat. Nah, itulah yang disebut mirip dengan CCTV effect. Selain itu juga, activity plan ini juga otomatis mengalign kegiatan sales team dengan key steps, yaitu mencegah dan mengurangi activities yang enggak relevan. Ini otomatis. Karena kenapa? Karena semua orang lihat. Jadi dengan kata lain, para account manager akan lebih serius. Nah, inilah sifat self-control dari daily sales activity plan.
Di episode berikutnya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana mendevelop sales performance metric yang baik dan benar. See you next time.